Supaya nyambung nih, soalnya kan selama ini suka gak nyambung. Jadi ketika itu ada salah seorang sahabat yang ingin membalas kebaikan ibundanya. Dan kemudian dia menggendong ibundanya pergi haji. Dan jaraknya itu sekian mil, bahkan sampai 6 mil. Dan ketika ibundanya bergerak sedikit saja, maka lukalah kulit sahabat itu. Tapi dia terus berkata, aku ikhlas ya Allah untuk ibundaku. Dia berjalan terus di bawah terik sinar mentari di padang pasir. Hingga akhirnya dia tiba di Ka'bah. Bahkan ketika tawaf pun ibundanya digendongnya. Dan terus digendongnya. Bahkan penuh dengan luka pun dia ikhlas menerima itu. Karena dia berpikir inilah yang mungkin aku bisa lakukan untuk ibundaku. Dan kemudian setelah itu dia menghampiri Nabi Muhammad dan bertanya, ya Rasulullah, aku sudah menggendong ibundaku dari rumah sejauh 6 mil dan kemudian ibundaku aku ajak untuk bertawaf dan berhaji. Sudahkah aku mampu membalas kebaikan ibundaku? Ternyata Rasulullah menjawab, belum cukup. Bukankah ibundamu yang dulu setelah 9 bulan mengandungmu dan menggendongmu kemana-mana? Bukankah ibundamu yang dulu ketika engkau tak berdaya, kemudian digendongnya setiap hari, dan ketika engkau menangis, ibundamu yang menggendongmu dengan penuh cinta dan kasih sayang? Sekarang, pantaskah jika kita melawan mereka? Sekarang kami akan sampaikan padamu hadis Nabi tentang dosa yang paling besar. Lihatlah dengan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab ketika itu, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu mempersekutukan Allah dan berani kepada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Mau tahukah engkau dosa yang paling besar? Yaitu mempersekutukan Allah dan berani pada orang tua. Sekarang bayangkan, sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani pada orang tuamu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani membentak ayah ibumu? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau berani mengeluarkan kata-kata kasar pada mereka? Sudah berapa lama sepanjang hidupmu engkau hanya bisa membuat air matanya menetes karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan. Seandainya saja engkau mengalami seperti saudara-saudaramu yang di Aceh. Ribuan orang menjadi anak yatim dan piatu, dan mereka tidak punya lagi ayah dan ibu karena ayah ibu mereka telah meninggal dunia. Sekarang, bukankah engkau masih memiliki ayah dan ibu? Tapi bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan satu persatu. Sebulan yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Setahun yang lalu engkau pernah melakukan dosa apa pada mereka? Bayangkan sepanjang hidupmu apa yang kau lakukan pada ibu dan ayahmu. Bayangkan. Bayangkan dosa apa yang kau lakukan selama ini.
Bayangkan, bukankah engkau selama 9 bulan berada dalam kandungan ibundamu? Lupakah engkau? Lupakah engkau selama 9 bulan kau dibawa kemanapun ibundamu pergi? Lupakah engkau selama 9 bulan ibundamu tak pernah mengeluh ketika membawamu kemanapun kau pergi? Bayangkan saat-saat itu, betapa berat perjuangan ibundamu. Bayangkan, ibundamu mual-mual karena engkau ada di dalamnya. Ibundamu tak bisa tidur karena engkau ada di dalamnya. Bayangkan, ibundamu tak bisa menghadapkan tubuhnya ke bawah karena engkau ada di dalamnya. Bahkan ibundamu setiap malam berdoa. Ayahmu mengelus perut ibumu dan berkata, Allah, selamatkan anak ini ya Allah. Jadikan anak ini menjadi anak yang soleh, yang solehah ya Allah, yang berbakti padamu, cinta padamu Allah. Setiap malam mereka memohon kepada Allah agar engkau terlahir dengan selamat. Bayangkan betapa pengasih penyayangnya ibumu dan ayahmu padamu. Bayangkan, engkau menangis tak menjadi derita mereka. Bayangkan setelah 9 bulan lamanya engkau berada dalam kandungan ibundamu. Ibundamu pun harus berjuang untuk melahirkanmu. Dengan bersimbah darah, ibundamu berjuang melahirkanmu. Dengan rasa sakit yang teramat sangat, ibundamu berjuang melahirkanmu. Bahkan dia rela jika dia yang harus meninggal dunia, asalkan engkau selamat. Bahkan dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Dia tidak berdoa untuknya, tapi berdoa untukmu. Berdoa untukmu. Ayahmu pun begitu tegang. Ayahmu pun memanjatkan doa kepada Allah. Bukan ibumu yang didoakan, tapi engkau. Ayahmu berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Bayangkan, lupakah engkau akan hal itu? Bahkan ketika engkau lahir dengan selamat, mereka pun langsung bersyukur, mengucapkan terima kasih Allah. Engkau berikan kami seorang anak ya Allah. Terima kasih Allah. Dan kemudian dengan penuh cinta, ibundamu malah bertanya pada dokter, dokter, mana anakku dokter? Aku ingin melihatnya dokter. Dan kemudian ibundamu mulai menghitung jemarimu. Dan ketika ibundamu tahu engkau terlahir dengan sempurna, ibumu kembali bersyukur, mengucapkan terima kasih Allah. Kau berikan kami anak yang sempurna. Kemudian setiap malam kau menangis. Ibundamu pun terbangun dan berkata padamu, nak, mengapa engkau menangis nak? Mari nak, peluk ibu nak. Mari nak. Kemudian ayahmu pun terbangun dan membelai lembut kulitmu dan berkata, ayah bersamamu nak, jangan menangis lagi anakku sayang. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berjalan. Bayangkan siapa yang membuatmu bisa berjalan hingga saat ini. Karena mereka yang mengajarimu dengan sabar. Dan ketika engkau terjatuh, mereka pun merasakan kesakitan. Dan kemudian mereka mulai mengajarimu berbicara. Satu kata demi kata, kalimat demi kalimat mereka ajari padamu dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya engkau bisa berbicara. Tahun demi tahun. Dan sekarang engkau sudah menjadi seorang anak yang remaja. Setelah kasih sayang yang ayah ibumu berikan padamu sedemikian rupa tak pernah meminta balas darimu. Setelah mereka begitu cinta padamu, memberikan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan. Sekarang bayangkan apa yang kau lakukan pada mereka.
Bayangkan apa yang kau lakukan pada ayah ibumu. Bayangkan kapan kau membentak ayah ibumu dengan kata-kata kasar. Pantaskah engkau membentak-bentak mereka? Pantaskah engkau membentak ibumu yang 9 bulan mengandungmu dan berjuang untukmu ketika melahirkan? Pantaskah engkau membentak ayahmu yang setiap hari pergi pagi pulang malam untukmu karena ingin memberikan yang terbaik untukmu? Pantaskah? Pantaskah? Sudah berapa lama engkau lakukan itu? Sudah berapa lama engkau bahkan tak pernah membuatnya tertawa? Sudah berapa lama engkau setiap hari bahkan sering membentaknya, membantahnya, menyakiti hatinya, bahkan membuat air matanya menetes karena ucapan-ucapanmu, karena kelakuanmu? Sekarang bayangkan jika engkau mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudaramu di Aceh. Mereka kehilangan ayah ibunya. Barulah mungkin kau menyesal. Mengapa sepanjang hidupnya aku tak pernah berbuat baik pada mereka? Tapi sudah terlambat. Bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Bayangkan. Lalu bayangkan pula apa yang mereka lakukan padamu selama ini. Bayangkan apa yang kau lakukan selama ini pada mereka. Sekarang jawab semua. Mengapa engkau menangis? Engkau menangis terharu karena ingat dengan tulang dan dagingnya, atau karena ingat kasih sayangnya? Jawab. Jawab semua. Engkau menangis dan terharu karena ingat pada telinga ibumu, atau teringat pada kasih sayang ibumu? Jawab. Engkau menangis dan terharu karena ingat pada kaki ayahmu atau tanggung jawab ayahmu? Jawab semua. Engkau menangis karena teringat rambut ayah ibumu, atau teringat betapa sabarnya mereka? Sekarang jawab semua. Siapakah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibumu? Siapakah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu? Jawab. Siapakah yang meniupkan sifat sabar dalam hati ibumu? Siapakah Sang Maha Sabar itu? Siapakah As-Sabur itu? Lalu ketika engkau bentak ibu dan ayahmu, siapa yang kau bentak sebenarnya? Sudah berapa lama kau lakukan itu? Bayangkan, padahal Allah lah yang meniupkan sifat kasih sayang dalam hati ibu dan ayahmu. Allah curahkan kasih sayangnya melalui ayah dan ibumu. Tapi sudah berapa lama engkau abaikan kasih sayang ibumu? Sudah berapa lama engkau abaikan sifat tanggung jawab ayahmu? Sekarang, tidakkah engkau ingat bahwa engkau pernah berjanji kepada Allah untuk senantiasa mengasihi dan menyayangi ayah ibumu? Lupakah engkau bahwa engkau pernah berjanji kepada Allah? Engkau menangis sebenarnya bukan karena rindu pada ibumu, tapi siapa yang kau rindukan sebenarnya? Sekarang jawab, siapakah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang itu? Apakah kau rindu pada ibumu atau ayahmu? Kau rindu ibumu atau Allah? Tapi sudah berapa lama engkau abaikan hal itu? Sudah berapa lama engkau abaikan hal itu? Sekarang angkatlah tanganmu, minta ampun semua kepada Allah. Minta ampun.